فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan kajian kita dari surat Al-An'am, termasuk pada ayat yang ke-83, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Dan itu adalah hujjah kami atas Ibrahim yang kami berikan kepada Ibrahim terhadap kaumnya, yaitu bukti-bukti, dalil-dalil dari Ibrahim yang menunjukkan bahwasanya yang pantas diibadahi satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bukti-bukti tentang batilnya kesyirikan. Itu adalah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya. Dan yang dimaksud di sini adalah ayat yang sebelumnya, yaitu ucapan Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana mungkin aku takut dengan yang kalian sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Sementara kalian saja tidak takut berbuat syirik, padahal kalian tidak punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Maka siapa di antara kita yang lebih pantas untuk merasa aman? Ini hujjah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang membuat orang-orang musyrikin tidak mampu lagi menjawab, karena ini adalah hujjah yang Allah wahyukan, yang Allah ilhamkan kepada Ibrahim untuk dia ucapkan, dia sampaikan kepada kaumnya. Ini debat-debatnya Ibrahim ini adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala yang digunakan oleh Ibrahim untuk membantah kaumnya dalam perbuatan kesyirikan mereka. Paham maknanya sekarang ya? Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan isyarat untuk jarak jauh, tilka. Padahal kan belum jauh, ucapannya Ibrahim kan masih baru lewat. Nah, enggak dibilang hadhihi, dan ini semua adalah hujahnya Allah, tidak. Dan Allah sandarkan hujah tersebut kepada dirinya. Hujjatuna, ini hujahnya siapa? Kami. Menunjukkan bahwasanya la yumkin naqduhu. Ini hujah la yumkinin naqduha, tidak mungkin untuk dibatalkan dan dilawan hujah tersebut karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pakai isyarat jarak jauh untuk seperti mengagungkannya. Dan itu adalah menunjukkan posisinya apa ini? Tinggi, jauh. Nah, ini yang dimaksud dengan isyaratnya di sini. Itu adalah hujah kami, yaitu ayat yang sebelumnya ucapan siapa ini? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Maka siapa di antara kita yang lebih berhak untuk merasa aman? Kalian yang berbuat syirik atau aku yang tidak berbuat syirik? Nah, ini adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinukil dari Mujahid rahimahullahu taala. Kata Mujahid, wa tilka hujjatuna hiya qaulu Ibrahim hina sa'alahum
Yang dimaksud dengan hujahnya kami di situ adalah ucapan Ibrahim, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Siapa di antara dua golongan ini, aku atau kalian, yang lebih berhak untuk merasa aman? Narfa'u darajati man nasya, dan kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Dan sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha bijaksana, yang maha menghukumi, lagi maha mengetahui. Ini terkait dengan ar-raf'u. Dua nama ini terkait dengan ar-raf'u. Bagaimana kita pelajari tadi malam. Bahwasanya dua nama ini termasuk nama yang muta'addi, yaitu hakim dan alim. Maka pasti ada hukum dan konsekuensinya. Konsekuensi dan hukumnya adalah bahwasanya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdasarkan hikmahnya Allah dan ilmunya Allah. Pasti akan tepat. Namanya hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya yang memang Allah angkat, walaupun tadi sebelumnya dikaitkan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap itu tidak akan salah naruh Allah. Yang memang Allah angkat, Allah tinggikan memang betul-betul pantas untuk ditaruh di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena Allah punya nama apa ini? Hakim. Nggak mungkin Allah salah naruh. Yang harusnya di bawah, kemudian Allah taruh di mana? Atas, itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah di sini di akhirnya menyebutkan bahwasanya dia adalah hakim. Walaupun ini pengangkatannya sesuka-suka Allah Subhanahu wa taala, tapi suka-sukanya Allah itu mengandung apa? Hikmah. Yang memang Allah taruh di atas, memang yang pantas ditaruh di atas. Yang Allah letakkan di bawah, tidak Allah angkat, Allah hinakan, Allah rendahkan, memang pantas dia berada di mana? Di bawah. Kenapa? Karena Allah punya nama hakim. Dan Allah juga suka-suka, Allah maha menghukumi Allah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwasanya hukum Allah SWT itu ada 3. Mencakup hukum apa ini? Kauni, dan juga mencakup hukum syar'i, dan juga mencakup hukum apa ini? Jazai. Nah, Allah maha menghukumi, nggak ada yang berhak untuk mengatur-ngatur Allah SWT. Semua hukum itu milik Allah SWT. Mau hukum kauninya, mau hukum syar'inya, atau mau hukum apanya? Qadar, jazai. Terserah Allah. Yang ini memang pantas untuk ditaruh di sini. Allah hukumi seperti itu dia kedudukannya. Dan juga pengangkatan tersebut narfa'u darajati man nasya, ini terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tahu ini yang pantas diangkat, ini yang pantas tidak diangkat. Artinya nggak akan salah tempat memang. Allah Subhanahu wa taala memang mengangkat yang Allah kehendaki berdasarkan ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tahu ini pantas untuk diangkat, makanya Allah apa? Angkat. Karena memang Allah tahu yang ini nggak pantas diangkat, makanya Allah biarkan di mana dia? Di bawah. Ini luar biasanya dua nama ini untuk menutup firman Allah Subhanahu wa taala, narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami apa ini? Kehendaki. Pakai apa ngangkatnya? Berdasarkan hikmah dan berdasarkan apanya? Ilmunya Allah SWT, sehingga nggak akan mungkin salah letak sedikit pun. Semua derajat-derajat kita ini memang sudah paling pantas dan paling pas untuk diri kita. Tidak mungkin Allah salah meletakkan kedudukan kita. Karena dibangun di atas hikmahnya Allah dan dibangun di atas ilmunya Allah yang sempurna. Kalau kita kan salah naruh, kenapa? Nggak punya ilmu. Yang harusnya direndahkan, kita apakan? Muliakan. Yang harusnya kita muliakan, kita apa? Kita rendahkan. Kenapa? Ilmu kita tentang orang ini kurang. Kita nggak tahu mana posisi yang pas untuk dia. Sehingga kita sering salah apa ini? Salah naruh. Sering salah menempatkan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajati man nasya. Inna rabbaka hakimun alim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Walamma hakama Ibrahim alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumi untuk Ibrahim alaihi salam, bima bayyana bihi minal barahin al-qati'ah, melalui apa yang telah Allah jelaskan kepada Ibrahim dengannya berupa bukti-bukti yang pasti.
Qala, maka Allah mengatakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Dan itu adalah bukti-bukti hujah-hujah dari kami yang kami berikan itu kepada Ibrahim untuk mematahkan syubhat kaumnya. Ai ala biha alaihim, yang dengan itu dia menjadi naik lebih tinggi daripada kaumnya. Kenapa? Karena Ibrahim punya hujah, makanya dia lebih tinggi daripada siapanya? Kaumnya yang nggak punya hujah dalam kesyirikan mereka. Ibrahim dengan tauhidnya dan peringatannya dari syirik di atas apa ini? Di atas hujah. Kaumnya nggak punya apa-apa, makanya di mana? Di bawah. Ai ala biha alaihim wa falajahum biha. Allah falajah. Narfa'u darajati man nasya'. Begitulah kami meninggikan, mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Kama rafa'na darajati Ibrahim alaihi salam di dunia wal akhirah. Sebagaimana contohnya kami telah mengangkat kedudukan Ibrahim di dunia dan di akhirat. Di dunia dia menang karena dia punya apa tadi? Punya bukti-bukti. Di akhirat Allah berikan untuknya al-amnu wal hidayah, rasa aman dan hidayah. Fa innal ilma yarfa'ullah bihi sahibahu fawqal ibadi darajatin. Dikarenakan ilmu akan mengangkat, Allah mengangkat dengannya pemiliknya di atas para hamba beberapa derajat. Ibrahim diangkat oleh Allah dengan apanya? Ilmunya. Secara spesifik ilmu tauhid dan ilmu tentang syirik. Bagaimana dia mematahkan semua hujahnya orang-orang musyrikin dari kaumnya. Kemudian Allah balas dengan Allah apakan dia? Allah angkat. Kami angkat Ibrahim dengan sebab ilmu yang ada padanya, ilmu tauhidnya dan ilmu tentang syiriknya. Bagaimana dia mematahkan hujah lawan-lawannya. Khususan al-alim, al-amil, al-muallim. 3. Terlebih khusus seorang alim yang beramal dengan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Alim, amil, muallim. Ini 3 sifat yang berat. Kita satu saja ini udah hebat. Ibrahim punya 3-tiganya. Dia alim, punya ilmu, dan dia amil, beramal dengan ilmunya, dan muallim, dan mengajarkan ilmunya. Fa'innahu yaj'alahu Allah imaman linnasi bihasabi halihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai imam bagi manusia sesuai dengan kadar keadaannya. Tarmaku af'aluhu wa tuqtafa atharuhu. Diperhatikan perbuatannya. Turmak, romak pakai mata. Diperhatikan perbuatan-perbuatannya dan diikuti jejak-jejaknya. Karena dia sudah jadi apa ini? Imam. Yang namanya imam itu selalu diperhatikan gerakannya dan diikuti. Nah, seperti imam. Wa yustaba'u binurihi, dan diambil cahaya dengan cahayanya. Jadikan penerang cahayanya dia itu. Wa yamshi bi ilmihi fi zulmati yumsha bi ilmihi fi zulmati dayjuri. Gitu ya kalian. Dayjur. Allah alam, itu banyak kata-kata yang dayjuri. Dan dijalani dengan ilmunya dalam kegelapan dayjur. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha berilmu. Fala yadha'ul ilma wal hikmata illa fil mahallil laik biha. Di antara bentuk hikmahnya Allah, Allah tidak akan meletakkan ilmu dan hikmah kecuali pada tempat yang layak untuk. Karena Allah tahulah di mana Allah mau meletakkan ilmunya, makanya Allah berikan itu diantaranya kepada siapa ini? Ibrahim alaihissalam.
Karena Allah tahu yang memang pantas untuk mendapatkannya adalah siapa ini? Ibrahim. Wa huwa a'lamu bidzalikal mahal. Karena Allah yang lebih tahu tentang tempat tersebut. Tempat tersebut yang lebih tahu tentang dia adalah Allah. Wa bima yanbaghilah, dan Allah juga yang lebih tahu apa yang pantas untuk tempat tersebut. Pantas tidak tempat ini dikasih ilmu atau tidak. Sehingga yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya dibangun di atas hikmah dan ilmunya Allah. Tidak mungkin Allah salah porsi memberikan sesuatu kepada kita. Baik perkara agama seperti ilmu dan yang lain-lainnya, ataukah perkara dunia seperti harta dan yang lain-lainnya. Tidak akan Allah memberikan dengan porsi yang salah. Seharusnya kita ini pantasnya mendapatkan sekian, kok dapatnya sekian, atau memberinya terlalu sedikit, atau memberi terlalu banyak, ini pantasnya dapat sekian, kok malah dikasih lebih banyak, nggak mungkin. Kita yakini saja semua yang ada dari perbedaan yang kita dapatkan dari Allah, antara si fulan dengan si fulan, ini semuanya adalah berdasarkan dengan sifat hikmahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-83 ini. Yang pertama adalah fadlu Ibrahim alaihissalam. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fadlu Ibrahim. Keutamaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi sisi dia termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hujjah dan bukti-bukti dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih ilmu tentang tauhid. Wa tilka hujjatuna. Faedah yang berikutnya, isbatul masyiah lillah, penetapan adanya keinginan bagi Allah Subhanahu wa taala. Isbatul masyiah lillahi ta'ala, penetapan sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan iradah kauniyah. Masyiah ini yang disebut dengan iradah kauniyah. Ini apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Selain iradah kauniyah, di sana ada iradah syar'iyah, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa syar'i. Allah ingin kita sholat, Allah ingin kita bertauhid, Allah ingin kita puasa. Ini namanya keinginan apa? Keinginan syar'i. Keinginan syar'i nggak mesti terjadi. Ada yang sholat, ada yang tidak, ada yang puasa, ada yang tidak. Tapi kalau iradah kauniyah, ini pasti apa? Terjadi. Allah ingin kita sakit, Allah ingin kita kaya, Allah ingin kita miskin. Pasti terjadi? Pasti. Nah. Faedah yang berikutnya, isbatu sifatai al-hikmah wal hukmu, atau sifat banyak ini sudah. Isbat sifatil hukmi wal hikmah wal ilmi lillahi ta'ala, penetapan sifat hukum, hikmah, dan ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim itu diambil darinya dua ya, hukum dan hikmah. Hukum yang serba menghukumi, yang maha menghukumi, dengan tiga hukum yang sudah kita sebutkan, hukum kauni, hukum syar'i, dan hukum jazai. Dan juga maha hikmah, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Allah punya sifat itu. Dan yang terakhir sifat ilmu. Kaidah yang berikutnya, ini penerapan kaidah yang kemarin ya. Iktiran al-ismain, iktiranu al-ismain al-hakim wal-alim kamalun ila kamalin. Penggandengan antara nama Al-Hakim dengan Al-Alim adalah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Satu saja sudah sempurna? Sudah. Tapi ketika digabungkan, itu kesempurnaan di atas kesempurnaan. Muncul kesempurnaan yang baru. Hakim sudah menunjukkan kesempurnaan. Alim sudah menunjukkan ilmu Allah yang sempurna. Tapi ketika digabung, itu menunjukkan apa ini? Kesempurnaan yang baru, yang tidak dimiliki dengan kesendiriannya.
Karena manusia, makhluk kalau punya ilmu belum tentu dia apa ini? Hakim. Punya ilmu belum tentu hakim kalau makhluk. Betul. Punya ilmu tapi belum tentu dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tahu ini nggak boleh tapi tetap dia lakukan. Punya ilmu? Punya. Tapi tidak mesti dia selalu meletakkan sesuatu pada tempat. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak bisa meletakkan di mana ilmunya. Dakwahnya salah. Nggak pandai cara mengeluarkan ilmunya. Bisa. Tapi Allah SWT nggak seperti itu. Ilmunya Allah SWT selalu bergandengan dengan apa ini? Hikmah. Allah tahu bagaimana cara meletakkan ilmunya. Kalau manusia kadang iya, kadang tidak. Makanya Rasulullah SAW, walaupun dia tahu tentang sebagian hukum, tapi beliau tidak senantiasa langsung menghukumi berdasarkan ilmunya saja. Selalu digandengkan dengan apa ini? Hikmah. Rasul tahu salah perbuatan Arab Badui yang kencing di masjid. Tapi pakai hikmahnya Allah SWT, pakai hikmahnya Rasul SAW. Ditunda pengingkarannya. Rasul juga tahu bahwasanya pintu Ka'bah itu harusnya dibuat di bawah. Tapi karena hikmahnya Rasul, Rasul nggak melakukan itu. Karena takut nanti terfitnah kaumnya yang baru masuk apa ini? Islam. Dianggap nggak menghargai apa ini? Ka'bah. Bongkar pasang. Dulu pintunya Ka'bah itu di bawah. Supaya tiap orang aja bisa, siapa aja bisa apa ini? Masuk. Ibrahim bangun pintunya Ka'bah itu di mana? Bawah. Sama orang Quraisy agar eksklusif, agar hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalam Ka'bah, pintunya diapakan? Dinaikkan. Sekarang kalau mau naik pakai apa? Tangga. Rasul ingin mengubahnya. Rasul tahu bahwasanya Ibrahim dulu bangunnya pintunya di mana? Di bawah. Supaya semua orang bisa masuk, siapa yang mau masuk. Enggak seperti itu, dikhususkan hanya orang tertentu. Tapi Rasul menghukumnya pakai apa? Hikmah. Rasul tahu bagaimana seharusnya. Tapi Rasul juga pakai apa di situ? Pakai hikmah. Termasuk hikmahnya udah biarkan saja. Nanti orang jadi punya alasan, Muhammad ini enggak menghargai apa ini? Ka'bah. Bangunannya dibongkar apa ini? Bongkar pasang. Orang itu udah tahunya di mana pintunya? Di atas. Sementara Ibrahim bangunan aslinya di mana pintunya? Kalau bukan karena khawatir kaummu baru masuk Islam, wahai Aisyah, niscaya pintunya Ka'bah itu akan aku apakan? Turunkan. Khawatir timbul apa nanti? Fitnah. Orang itu satu mereka baru masuk Islam. Nah, dan mereka tahu bagaimana sakralnya dan mulianya Ka'bah di sisi mereka. Nah, sehingga ini faedah dari penggandengan antara sifat al-hakim dan juga apa ini? Al-hikmah. Nah, kadang kita juga sama, yang hikmah juga kadang nggak didasarkan apa? Ilmu. Kadang harus letakkannya di sini. Ya memang tempat tadi bukan karena apa? Karena ini yang paling dekat. Bukan karena Anda tahu ini memang tempat yang paling apa ini? Pas untuk apa ini? Paham? Meletakkannya pada tempatnya. Ya, tapi kadang nggak dibangun dia kenapa? Ilmu. Ya kebetulan. Kita letakkan sesuatu karena apa? Kebetulan karena itu yang paling dekat, itu yang paling gampang, paling dekat. Bukan karena kita tahu memang iya tempatnya yang paling apa? Yang paling masuk. Tapi kalau Allah ketika melakukan sesuatu memang itu dibangun di atas apa ini? Ini makanya dari terakhirnya Allah memang tahu tentang kelayakan tempat tersebut. Apa yang harus dilakukan di situ memang Allah yang paling apa ini? Allah tahu paling tentang diri kita. Berapapun yang Allah kasih sama kita, memang karena Allah tahu segitulah yang paling pantas sebenarnya untuk kita dapat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.